Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, al-mab'uts rahmatil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi terakhir kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi, yang mana kami telah mewasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dengan kesan dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Kenapa tidak disebutkan bapak? Karena secara umumnya manusia atau orang atau seorang anak biasanya dia akan lebih takut sama bapaknya, maka lebih ditekankan kepada ibunya. Selanjutnya, dan ketaatan kepada kedua orang tua bukanlah ketaatan yang mutlak. Maka tadi disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma, dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, maka jangan kamu ikuti. Tidak boleh diikuti. Ya. Kalau orang tuamu menyuruhmu untuk berbuat syirik, maka jangan diikuti. Kalau kedua orang tuamu menyuruhmu untuk berbuat maksiat, maka jangan diikuti. Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketaatan makhluk adalah ketaatan yang mana di dalamnya adalah ketaatan kepada kebaikan, kepada ma'ruf. Baik taat kita kepada orang tua kita, taat kita kepada pemerintah, maka wajib kita untuk taati. Akan tapi bukan ketaatan yang mutlak. Kalau menyuruh kesyirikan, kalau menyuruh kesesatan, kalau menyuruh kemaksiatan, maka tidak boleh untuk kita mengikutinya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ingat, walaupun misalkan kedua orang tuamu, misalkan ada di antara kedua orang tuamu yang masih musyrik, masih kafir, maka tetap kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu berbuat kepada kedua orang tamu dengan perbuatan yang baik. Maka tetap wajib bagi kita untuk berbuat baik, walaupun kedua orang tua misalkan masih musyrik atau kafir dan belum masuk Islam. Ya. Selanjutnya Allah mengatakan apa? Wattabi' sabila man anaba ilai. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita wattabi' sabila man anaba ilai, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita mengikuti jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita mengikuti jalannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang ingat kepada Allah. Begitu juga kita menyuruh anak kita agar anak kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, bergaul dengan anak-anak yang saleh. Wattabi' sabila man anaba ilai. Kenapa? Karena teman itu adalah apa? Teman itu apa? Mempengaruhi teman yang lainnya. Nabi SAW mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu apa? Tergantung agama temannya. Kita bisa melihat agama seseorang dari mana? Dari teman-temannya. Maka bagaimana itu? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan hendaklah kalian apa? Hendaknya kamu apa? Melihat orang yang hendak kamu apa? Jadikan teman. Kalau dia adalah orang yang suka salat, orang yang bertakwa, orang yang saleh, maka kita temani, karena pertemanan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemanan di dunia yang hanya berasaskan pada dunia, yang melalaikan terhadap akhirat, maka pertemanan seperti ini
akan menjadi penyesalan nanti di akhirat dan akan menjadi musuh. Ya, orang-orang yang mana di dunianya mereka berteman atas dasar dunia saja, bukan karena Allah, melainkan dari Allah, melainkan dari agama, maka nanti di akhirat akan menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang mana mereka membangun pertemanannya di atas ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berteman, orang-orang yang sangat dekat, ya, al-khillah itu apa? Khullah itu sangat dekat sekali. Kalau bahasa kita sahabat, sangat dekat. Ya. Orang-orang yang berteman ketika itu apa? Sebagian dan sebagian lainnya akan menjadi apa? Akan menjadi musuh. Ya. Kenapa? Karena pertemanannya hanya di atas dunia, melalaikan dari akhirat. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa yang mana mereka berteman di atas dasar ketakwaan. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan kembali kepadaku dan aku akan mengabarkan terhadap apa yang kalian lakukan. Apa maksudnya? Allah akan mengabarkan apa yang kalian lakukan. Apa maksudnya? Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kita semuanya akan meninggal. Kita akan kembali kepada Allah. Apa maksudnya Allah akan mengabarkan? Apa? Akan mengabarkan apa yang kalian kerjakan. Apa maksudnya? Allah akan kabarkan kalian mengerjakan kebaikan ini, kalian mengerjakan keburukan ini. Apa maksudnya? Semuanya akan Allah balas. Kebaikan-kebaikan kalian ya akan Allah balas dengan pahala dan surga. Keburukan-keburukan kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Maka bagaimana? Bisa diampuni atau enggak? Ya. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah mengatakan atau Luqman mengatakan, ya bunayya innaha in tak mithqala habatin min khardalin takun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, jika ada saja satu habba, satu biji sawi, atau satu biji sawi ya, sangat kecil sekali. Ya. Baik di apa sakhar itu? Batu. Baik di batu ataupun di langit ataupun di bumi, maka Allah akan mengetahuinya, Allah akan mendatangkannya. Apa maksudnya? Apapun yang kamu lakukan, kebaikan apapun yang kamu lakukan walaupun sebesar biji sawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Sebaliknya, keburukan apapun yang kamu lakukan walaupun sebesar biji sawi, maka Allah akan mengetahuinya. Ya tibi Allah. Maka di sini Luqman mengajarkan kepada anaknya agar senantiasa bermuraqabah kepada Allah, agar senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar anaknya merasa selalu dijaga dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan yang kamu lakukan, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sedikit sekali, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalasnya. Ya. Selanjutnya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Di sini Luqman menyuruh anaknya untuk salat. Maka hendaknya kita juga menyuruh anak-anak kita untuk salat.
Wajib bagi kita untuk menyuruh dan memerintahkan anak-anak kita untuk sholat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang lainnya, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat, perintahkanlah istri-istrimu untuk salat, perintahkanlah anak-anakmu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu di dalamnya, yaitu menyuruh istri-istri kita dan juga anak-anak kita untuk salat. Terkadang butuh kesabaran yang ekstra. Terkadang sekali suruh salat, ya kan? Masih belum. Ya, 2 kali, ya kan? Dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memerintahkan anak dan istri-istri kita untuk salat dengan kesabaran yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, wajib bagi kita untuk apa? Memerintahkan anak-anak kita untuk salat kapan? Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun tuh udah wajib sholat belum? Udah wajib sholat belum anak-anak 7 tahun? Belum wajib, belum balik. Ya. Belum balik itu berarti belum wajib. Siapa yang diperintahkan? Orang tuanya. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan mengatakan apa? Murru, perintahkanlah anak-anak kalian. Ya. Maka kita perintahkan anak kita apa? Umur 7 tahun untuk sholat. Perintahkan. Bahkan ada syariat apa? Memukul, ya kan? Boleh kita memukul anak-anak kita. Ya, ketika kita menyuruh sholat, akan tapi sudah 10 tahun, ya belum sholat, akan tapi masih belum sholat juga, maka boleh dipukul. Akan tapi perhatikan, pemukulan di sini adalah pemukulan untuk mendidik, bukan untuk menyakiti, apalagi meninggalkan bekas. Perhatikan. Jadi mukul di sini adalah mukul untuk mendidik anak. Yang mana Nabi SAW mengatakan apa? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan pukullah mereka ketika mereka umur 10 tahun tapi masih belum sholat. Ya. Umur 10 tahun kira-kira udah wajib apa belum? Hah? Udah wajib apa belum sholat? Hah? Rata-rata belum wajib, ya kan? Kalau laki-laki rata-rata belum wajib. Rata-rata 12 tahun, 13 tahun, ya kan? Balignya. Ya, kenapa kok sampai dipukul? Untuk mendidik mereka. Sebelum syariat ini wajib bagi mereka, maka mereka apa? Sudah terbiasa. Sehingga ketika syariat ini wajib bagi mereka, maka mereka akan mudah untuk mengikuti perintah Allah ini. Itu ya. Ya bunayya aqimus shalah. Selanjutnya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nah, di sini Luqman menasihati anaknya untuk apa? Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah yang baik. Wanha 'anil munkar, dan laranglah dari kemungkaran. Yang kita sebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi Luqman di sini menyuruh anaknya untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ini adalah kewajiban bagi kita. Para sahabat, mereka menjadi umat yang paling baik. Kenapa? Karena di antaranya mereka menyuruh amar atau apa tuh? Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Sungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi manusia. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Karena ketika turun ayat ini pada zaman siapa? Pada zaman sahabat. Kenapa sahabat menjadi manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul? Kenapa? Allah mengatakan selanjutnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena kalian memerintahkan yang ma'ruf dan kalian melarang dari yang munkar dan kalian beriman kepada Allah. Jadi di antara ya
Sebab para sahabat menjadi umat yang paling baik adalah karena apa? Karena mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar ada yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari munkar. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una lil khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya. Dan amar ma'ruf nahi munkar adalah termasuk di antara sebab yang bisa menghindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar adalah apa? Termasuk sebab yang bisa menghindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Maka ketika mereka lupa terhadap apa yang kami sampaikan kepada mereka, ya, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan. Wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'is, dan kami mengazab orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, orang-orang yang berbuat kezaliman diazab. Dan Allah selamatkan siapa? Orang-orang yang melarang dari kemungkaran. Maka wajib bagi kita untuk mengingkari kemungkaran. Maka biasanya, ya, kalau amar ma'ruf itu biasanya orang itu mungkin biasa aja, ya kan? Kita ajak untuk sholat, kita ajak untuk zakat, ya kan? Kalau orang kaya kita ajak untuk haji dan seterusnya, mungkin biasa saja. Akan tapi yang berat adalah kapan? Ketika kita melarang dari kemungkaran, ketika kita melarang dari kesyirikan, ketika kita melarang dari kebidahan, ketika kita melarang dari kemaksiatan. Contohnya saja, misalkan, ya, di kita itu apa? Masyarakat di kita sudah biasa mendengarkan apa? Nyanyian, ya enggak? Kalau kita katakan, kita sampaikan bahwa nyanyian haram, orang-orang yang suka nyanyi, maka bagaimana tuh? Mungkin telinganya akan panas, ya enggak? Apalagi orang yang kesehariannya mendengar nyanyian terus. Ya. Jadi yang berat adalah apa? Ketika melarang dari kemungkaran. Padahal jelas sekali ayat-ayatnya, hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang haramnya nyanyian ini. Di antaranya Allah Subhanahu berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits, yaitu apa? Perkataan yang sia-sia. Apa perkataan sia-sia? Maka kebanyakan ahli tafsir mengatakan perkataan sia-sia ini apa? Al-ghina, yaitu apa? Musik, nyanyian. Di antara mereka ada yang beli nyanyian untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya. Maka orang-orang yang senang dan musik ini akan panas, ya. Akan tapi maka bagaimana sikap kita? Kita jelaskan kebenaran ini. Kita jelaskan, ya. Yang baik kita jelaskan, yang buruk kita larang. Inilah kewajiban kita, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Maka lihat para nabi, para rasul, ya. Mereka, kenapa mereka itu sampai apa? Sampai di sebagian di antara mereka ada yang bunuh, ya, mereka perang dan kaumnya. Kenapa? Karena sebab di antaranya adalah apa? Karena mereka melarang dari kesyirikan, karena mereka melarang dari kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya. Maka sehingga kaumnya apa? Membenci para nabi tersebut, ya.
Maka ada kaidah ya. Ketika mengingkari kemungkaran, maka hendaknya kita melihat kapasitas diri kita ya. Jadi jangan sampai nanti mengingkari kemungkaran semuanya dihancurkan dan yang lainnya. Maka ini perlu kita lihat kapasitas kita. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Bagi siapa? Bagi yang mampu dengan tangannya, maka dengan tangannya. Apa lanjutannya? Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak bisa dengan tangannya, maka hendaknya dia ubah dengan lisannya. Kalau dengan lisan juga nggak bisa, nggak mampu, maka dia ubah dengan hatinya. Dia ingkari dengan hatinya. Jadi mengingkari kemungkaran tergantung kemampuan kita. Maka kita lihat tempat-tempat kesyirikan masih banyak, ya kan? Kita belum pernah mendengar ada seorang ustadz yang datang ke tempat kesyirikan menghancurkan tempat kesyirikan. Nggak ada. Kenapa? Karena bukan wilayahnya, karena bukan kemampuannya. Siapa yang mampu melakukannya? Yaitu pemimpin, penguasa, kewajiban pemerintah. Lihat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW di Mekah di awal-awal, di Ka'bah ketika itu masih banyak patung-patung. Hancurkan nggak oleh Nabi? Enggak dihancurkan di awal-awal, ya kan? Kapan dihancurkan patung-patung tersebut? Yaitu ketika Nabi SAW menguasai kota Mekah, yang disebut dengan Fathu Mekah, yaitu kota Mekah menjadi kota Islam. Nabi SAW menjadi pemimpinnya. Nabi SAW yang menguasai kota Mekah, sehingga Nabi SAW menyuruh untuk menghancurkan patung-patung yang ada di sana. Ini kewajiban pemimpin. Ya. Maka kemampuan salah satunya hanya apa? Lisan. Maka menyampaikan dengan lisannya. Ya. Selanjutnya, wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak. Apa? Dan bersabarlah terhadap apa yang akan menimpa. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran pasti akan diuji. Pasti banyak orang yang nggak senang. Ya, pasti akan banyak celaan. Pasti akan banyak gangguan. Sehingga apa? Mengharuskan orang-orang tersebut untuk bersabar. Ya. Jadi kebenaran-kebenaran yang kita terima, yang kita ketahui, mengharuskan kita untuk bersabar. Bersabar dalam apa? Bersabar di dalam menjalankan kebenaran, ya. Dan juga bersabar di dalam gangguan-gangguan ketika ada orang-orang yang mengganggu. Ya. Maka orang-orang yang berada di atas kebenaran, orang-orang yang mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul, orang-orang yang mengikuti Al-Quran, maka pasti akan mendapatkan ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang haruskan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya. Harusnya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran, harusnya apa? Harusnya ini kan nikmat, harusnya bersyukur. Akan tapi apa ayat selanjutnya? Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Apa? Fasbir, maka bersabarlah. Apa maksudnya? Di sini ada isyarat. Ada isyarat bahwa orang-orang yang memahami Al-Quran, menjalankan Al-Quran dengan sebenarnya, mendakwakan Al-Quran sebenarnya, maka dia akan mendapatkan ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang mengharuskan dia untuk bersabar. Ya. Maka kita lihat para nabi dan para rasul
Ya, semuanya mereka berdakwah, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW Allah sebutkan sifatnya wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang paling mulia. Akan tapi ketika mendakwahkan kebenaran ini, ketika mendakwahkan Islam ini, apa yang terjadi? Nah, Nabi Muhammad diuji, Nabi Muhammad dicela, Nabi Muhammad dicaci maki, Nabi Muhammad diancam, dibunuh dan seterusnya. Pasti, ya. Dan kesabaran ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa pahalanya tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa batas, dengan pahala yang tanpa batas. Nah, kemarin kita puasa, ya kan? Nah, puasa juga apa? Pahalanya tanpa batas juga, ya kan? Fa innali wa ana jazibihi. Puasa itu untukku, aku yang akan memberikan balasan. Kalau amal-amal yang lainnya dilipat gandakan sampai 10 sampai 7 kali, ya kan? Akan tapi kalau puasa enggak. Bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena di dalam puasa ada kesabaran. Karena di dalam puasa ada apa? Ada kesabaran. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Maka wajib bagi kita untuk bersabar di dalam menapaki jalan kebenaran. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah karena Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ya. Selanjutnya, ya. Allah Luqman di sini mengatakan wala tas'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di sini Luqman mewasiatkan kepada anaknya agar jangan berbuat sombong. Jangan mengatakan apa? Wala tas'ir khaddaka linnas. Janganlah kamu berpaling dari manusia. Yaitu ketika kamu ngobrol, kamu tidak tatap matanya, kamu berpaling seperti ini. Ya boleh, itu ada kesombongan. Ya. Wala tamshi fil ardi marha, dan jangan berjalan ya seperti jalannya orang sombong. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kesombongan. Semua jenis kesombongan di dalam perkataan, di dalam lirikan, di dalam gerakan tangan, di dalam gerakan badan, Allah Subhanahu wa taala jangan menyukainya. Ya. Asalnya kesombongan itu adanya di mana? Di hati. Ya, kesombongan itu adalah miliknya Allah. Kesombongan adalah pakaiannya Allah. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk memakainya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang sombong ke dalam neraka. Ya. Allah mengatakan, atau Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar dzarrah, walaupun sebiji sawi. Ya. Maka harus kita hilangkan kesombongan ini, harus kita jauhkan kesombongan ini. Ya. Karena kita semua adalah milik Allah. Semua yang kita miliki adalah dari Allah. Pada hakikatnya semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan? Ketika kita memiliki ketampanan atau kecantikan, maka pada hakikatnya Allah yang berhak dipuji, bukan kita. Allah yang berikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rumah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mobil, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu yang berhak dipuji, karena Allah Subhanahu yang memberikannya. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan usaha bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipuji ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya berhak dipuji. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan bagi kita
untuk memahami ilmu, baik ilmu dunia ataupun ilmu agama. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita pahami kata-kata firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita akan paham bahwa segala pujian, seluruh pujian, ya, semua pujian, semuanya tanpa terkecuali milik Allah. Kita tidak berhak memuji. Ya. Kalau ada di antara kita yang pintar, maka yang berhak memuji Allah. Allah yang beri kepintaran. Ya. Kalau ada orang yang dipuji karena dermawannya, Allah yang berhak dipuji. Karena apa? Allah yang memudahkan usaha dia dan memudahkan dia untuk berderma dan seterusnya. Ya. Maka kalau kita memahami kata alhamdulillah ini, maka sebenarnya semuanya adalah milik Allah, pujian milik Allah. Ya, maka ketika kita memahami bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah, maka kita tidak memiliki apa-apa dan tidak boleh sombong sedikit pun kepada orang lain. Ya. Selanjutnya, waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya. Dan hendaknya berjalan, ya, pertengahan dan tundukkan suaramu, karena sejelek-jelek suara adalah suara kedelai, yang mana suaranya sangat keras sekali. Ya. Jadi di sini Luqman memberikan wasiat kepada anaknya agar jangan berbuat sombong, jangan bertingkah sombong, dan hendaknya berbuat yang baik seperti berjalan seperti biasa, dan juga tidak boleh berkata-kata dengan kata-kata yang kencang. Ya, mungkin sekian dari saya, ya, yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Enggak ada? Ya, silakan. Masalah. Ya. Setiap ada pasan itu ya, itu ada amalan yang misalnya dia telepon ke anaknya gitu kan. Nah, tapi dalam artian ya itu belum berani untuk ngomong ke orang tuanya gitu. Dalam artian mengingkari. Terus sikapnya gimana? Apa harus terus dia aja? Apa harus nasihati ke orang tuanya? Ya, tadi kan kita sudah sampaikan kaidahnya bahwa mentaati kepada makhluk adalah dalam sesuatu yang ma'ruf. Adapun sesuatu yang menyelisih syariat, maka tidak boleh kita taati walaupun orang tua. Ya, apalagi misalkan seorang istri. Seorang istri ketaatan utamanya adalah kepada suami. Ketika seorang istri sudah menikah, ya, ada seorang perempuan sudah menikah, maka ketaatan utamanya berpindah kepada suaminya. Jadi suaminya harus lebih didahulukan daripada kedua orang tuanya. Ya. Lalu bagaimana sikapnya? Ya, tadi Allah SWT sampaikan, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baik. Kita ziarahi, kita datangi, membawa apa? Membawa oleh-oleh, ya kan? Kita kalau misalkan orang tua atau mertua kita itu apa, senangnya jalan-jalan ke sana, kita ajak jalan-jalan ke sana, kita berikan apa yang kita mampu. Untuk apa? Dakwah nanti akhirnya. Kita dekati dulu. Ya. Kita dekati. Kita berikan apa yang kita mampu. Nah, setelah itu apa? Kita dakwahi secara pelan-pelan. Ya mungkin seperti itu. Ya. Yang lainnya? Sudah? Ya, silakan. Pertanyaan, kita mengajari agama untuk anak kita, tapi anak itu belum paham atau belum masuk. Apakah kita mempertanggungjawabkan? Tidak. Ya. Karena apa? Kita itu, kata Allah apa?
fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kita sudah berusaha, ya kan, mengajar pada anak kita untuk begini, untuk berbuat baik dan yang lainnya, ternyata nggak dikerjain. Maka apa? Kalau kita benar-benar, ya kan, berusaha agar anak kita baik, ya kan, kita didik, kita ajarkan yang baik-baik, ternyata apa? Dianya qadarullah, ya, dianya mungkin nakal, maka apa? Yaitu sebagai hujjah di sisi Allah, ya Allah, kita atau saya sudah berusaha untuk mendidiknya. Paham sering ya? Akan tapi tetap kewajiban kita, tetap kita terus menerus apa? Terus menerus kita ajak kepada kebaikan. Bahkan tadi kita sampaikan bahwa anaknya Nabi Nuh saja, yang mana ketika Nabi Nuh naik kapal, dia yang nggak mau naik kapal, dia kafir. Nabi Nuh masih apa? Masih mengajak dia untuk naik kapal, ya kan? Ya bunayya, bahkan dengan kata-kata yang lemah lembut dan kata-kata yang penuh dengan kesayangan. Wahai anak kesayanganku, mari ikut, ya kan? Paham sering ya? Jadi tetap, maka tugas kita tetap mendakwahi anak kita, tetap mengajak kita, walaupun sudah besar, kita ajak, ya kan, kepada kebaikan, kita larang dari kemungkaran. Ya, cukup. Nah, yang lainnya sudah? Kalau nggak ada, kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.